Dan kali ini kita akan membahas urban legend siluman. Siluman adalah yang pertama makhluk halus yang hidup berkelompok dan tinggal di suatu tempat. Dari arah puncak terdengar suara samar-samar seperti kemerincing yang sangat ramai namun berirama. Yang bilang kemungkinan itu adalah ritual yang sedang dijalani para siluman di gunung. Pokoknya lagi komunikasi sama orang pinter ini, katanya tolong aku di sini dalam pohon. Kalau lu atau nggak gini deh, kalau lu amit-amit ya, amit. Kalau lu punya siluman, lu menjadi siluman apa? Gue tahu, tapi bukan buat gue, buat Evin. Apa? Siluman buaya. Kalau aku yang ngechat ada yang marah nggak? Ya. Halo teman-teman, kembali lagi sama kita di podcast horor malam Jumat. Kembali lagi di malam Jumat kali ini, kita akan nemenin malam Jumat kalian dengan membawakan cerita-cerita horor yang pastinya bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Balik lagi sama gue Joshua, Gue Evin, Gua Bewok. Gua Nici. dan kali ini kita akan membahas urban legend siluman. Oke teman-teman, gua akan bacakan cerita lagi nih. Kali ini kita dapat cerita dari Mas Sebas namanya. Ini pengalaman Mas Sebas ketika dia mendaki gunung, teman-teman. Langsung gua bacain ya. Pengalaman horor ini terjadi saat saya melakukan solo trekking di salah satu gunung di daerah Jawa Tengah. Pendakian ini terjadi di awal tahun 2019. BTW, Mas Sebas ini dia udah naik gunung 4 kali, teman-teman. Jadi udah yang apa ya namanya ya? ya udah terbiasa. Udah terbiasa ya. Di gunung ini. Iya, di gunung ini ya. Yang dia naikin inilah, yang dia trekking ini. Trekking. Yoi. Nah, perjalanan yang saya lakukan kali ini di bulan Mei. Saya mulai trekking jam 3 sore. Pendakian dari base camp menuju pos 1 didominasi dengan kebun teh dan dengan jarak tempuh 1,5 jam. Trek kondisi sepi dan sangat sepi. Sesampai di pos bayangan, saya bertemu dengan 2 warga lokal, sepasang suami istri yang beristirahat. Dan di situ saya juga ikut beristirahat sejenak sambil berbincang dengan bapak ibu yang sedang istirahat di situ, teman-teman. Nah, bapak ibu itu nyeletuk pakai bahasa Jawa. Gue langsung bacain artinya aja ya. Nah, dia nanya nih, "Nak, kenapa kok kamu sendirian kesini?" Nah, Mas Sebas jawab dong, "Saya mau mendaki, Pak." "Kamu udah pernah kesini?" "Ya, Pak, sudah beberapa kali," kata Mas Sebas kan. Terus diingetin nih sama orang itu, ya warga lokalnya. "Ya udah, hati-hati, tapi lebih baik pulang saja. Waktu lagi tidak bagus untuk mendaki." Mungkin cuaca lagi hujan mungkin ya. Udah mendung. Nggak cakung lah, nggak cakung. Apaan tuh Bang? Cakung Bang. Cuaca mendukung. Cakep. Nah, di situ Mas Sebas nganggep kayak, oh itu obrolan ringan semata aja gitu, lewat doang kan, obrolan lewat. Nah, terus waktunya menuju pukul jam 5 sore dan sudah memasuki pos 1. Nah, sebelum masuk pos 1 ini saya berdoa dan pasrah. Setelah saya melewati pos 1, ada hal yang mengagetkan dan kaki saya tiba-tiba lemes saat saya ngeliat bapak dan ibu tadi itu ada di depan mata saya. Anjir. Oh, padahal dia udah jalan duluan ya? Iya. Padahal udah ketemu di tempat tadi. Iya, ketemu di tempat tadi dan dia jalan duluan. Tiba-tiba ketemu di depan. Tiba-tiba ketemu lagi. Bayangin guys. Seberapa? Aduh, parah sih. Nah, terus nih Mas Sebasnya nanya dia,
Bukannya bapak tadi di pos bayangan, kata dia. Nah bapak ini malah ngejawab kayak gini teman-teman. Kamu siapa ya nak? Saya yang bertemu bapak tadi di pos bayangan. Ngawur kamu nak, itu motor saya di bawah situ. Maaf ya nak, saya harus turun karena sudah mulai ramai. Sementara keadaan sepi, nggak ada tanda keramaian sama sekali di situ teman-teman. Setelah itu sepasang suami istri itu pergi dan melanjutkan perjalanan dengan rasa was-was. Maghrib pun tiba. Di dalam kegelapan hutan, saya menyalakan headlamp dan istirahat sejenak, walaupun perasaan masih tidak nyaman. Udah gak enak banget tuh pas itu. Iya, kayak dak-dik-duk ser. Lebih parah lagi dia trekking malam lagi. Iya, dia startnya dari sore sih. Berarti rencana emang mau nginep. Mau ngecamp sehari mungkin di atas ya, semalam lah itu niatnya. Itu niatnya. Tapi emang trekking, sorry ya Gir, potong. Apa Trekking tuh? malam ini emang paling dihindari sama para pendaki gunung ya. Karena temen-temen gue ngedaki gunung. Teman-teman kalau ada yang punya cerita hantu yang menyerupain bisa cerita ya. Ini kan soalnya juga bisa menyerupain kan ya. Menyerupain kayak yang tadinya ketemu di pos bayangan terus ketemu lagi di atas. Kalian bisa cerita di IG podcast kita. Lagi yang tadi gue bilang. Sorry Jo, tadi gue potong. Aman aja bre. Trekking malam itu paling dihindarin karena ya lu tau lah namanya tempat asing, hutan, Iya. malam nggak kelihatan apa-apa, nggak cuman bahaya, tapi lebih sugesti aja sih pikiran sama yang lain-lain. Pasti sih itu. Kalau udah malam, dari dia ngerasa nggak nyaman tuh, ternyata waktu udah nunjukin jam 18.45 jam 7 kurang. Nah, terus saya mendengar suara riuh dalam hati. Apa nih anjir gitu kan. Sambil nengok nih kanan kiri, atas bawah, jaga. Ya, lu masa 6 itu 6 SD. Nah. 2, 3, 4. Oke, lanjut dulu nih ya. Nah, ternyata di atas pos 1 ada lampu. Di sini ada lampu. Kenalin nama gue Pandu. Saya langsung tancap gas. Langsung tancap gas dan akhirnya sampai di pos 1. Oh akhirnya di tempat terang ya? Karena di pos 1 ada lampu. Di pos 1 itu saya bertemu dengan 3 orang pendaki bernama Bimo, Bang Yus, dan satu lagi wanita nih namanya Risna. Mereka juga pendaki lokal. Nah saya merasa lebih tenang setelah bertemu mereka. Nah tiba-tiba nih si Bimonya nyeletuk. Loh mas, sendirian tah katanya kan. Oh iya tah? Iya, iya mas katanya, dari bawah sendiri. Loh, tapi tadi saya lihat banyak lampu di belakang masnya. Saya kira mas gerombongan, makanya saya tungguin. Gerombongan sama gak sih? Ya lanjut next. Ya nggak tahu lah. Tipe part 4. Nah, wah mas ini mengada aja gitu kan. Saya sendiri gitu. Tiba-tiba angin kencang dibarengi dengan wangi bunga melati, seketika hening dalam hati. Dia ngomong lagi kan, anjir mati cok kalau gini. Iya sih gue kalau di momen itu kayak gue nyamperin orang, terus dia ngerasa gue rame-rame dan gue sendiri, ya gue mikir kayak siapa ya di belakang gue kalau kayak gitu kan. Tadi ketemu orang kagak jelas. Iya, warga lokal yang ketemu 2 kali gitu kan. Dejavu gak sih jatuhnya kalau kayak gitu? Dejavu gak sih kalau misalnya ketemu orang kayak gitu kan? Nah, tanpa sepatah kata pun kami melanjutkan perjalanan sampai di pos 2. Tanpa istirahat kita langsung menuju pos 3. Berarti sekarang bareng ya? Dia udah bareng sama yang ketemu di pos 1 itu. Bang Yus, Risna sama Siapa ya? Bang Bimo, Bang Bim. Gila. Karena memang di pos 2 agak kurang enak nih tempatnya untuk beristirahat. Jadi yaitu jalan semakin menanjak. Kami hanya mengandalkan alat penerangan headlamp dan tidak bisa terburu-buru. Sampai kami bertemu dengan pos 3 di jam 8 lewat 10 menit. Dari arah puncak terdengar suara samar-samar seperti kemerincing yang sangat ramai namun berirama. Kerincing. ya ada yang pakai bel ya? Iya. Lonceng gitu ya, yang tangan ya. Bisa dituang. Es dawet. Es dawet. Nah, semakin dekat nih, sampai suara itu melewati rombongan ini berempat. Kami hanya berdiam dan menutup mata. Saya hanya bisa melihat Risna
yang berlinang air mata sambil menggenggam tangan si Bang Yus ini. Mungkin karena ketakutan kali ya, kan Risna yang perempuan takut ya kan. Cewek sendiri juga kan. Saya hanya punya keputusan turun atau terus lanjut nih. Kalau turun saya pasti ketemu lagi nih sama suara kemerincing yang itu tadi. Nah, jadi mereka memutuskan untuk lanjut ke puncak. Dengan deg-degan yang amat sangat deg-degan nih, lanjutin perjalanan, akhirnya sampai di jam 9 di puncak gunungnya. Sampai tuh. Tidak ada siapapun, ya hanya mereka berempat gitu loh malam itu. Kami membangun tenda di pinggir jalur. Setelah itu kami berbincang-bincang sampai jam 10 malam akhirnya. Terus dia pun tidur kan. Mereka tidur. Jam 2 dini hari itu ada suara yang ngebangunin saya katanya. Ngebangunin si yang sendiri ini ya, yang ngedaki ya. Mas siapa? Sebas. Mas Sebas ini dia bangun jam 2 pagi teman-teman. Ternyata suaranya si Bang Yus. Dia berkata, Mas, sampean denger nggak? Dengar apa Mas? Dengar apa Mas? Oke. Itu suara kerincing yang tadi. Iyo Yus, tolong temenin saya ke tenda sini. Akhirnya saya bertenda dengan Yus. Berarti bertiga ya tidur ya? Oh berarti Risna sendiri? Sama gua Risna mah. Muncak sama Risna. Muncak tuh 2019. Habis itu ada suara lagi tuh lewat. Kerincing. Nah, suara itu diiringi dengan suara gong di belakangnya. Beberapa derap langkah kaki beriringan dan terdengar juga suara geram-geram seperti geraman macan. Lu baca yang mana dah? Yang lebih dari satu. Macan ya? Gitu macan ya? Enggak. Contohin. Suara itu menjauh menuju kawah Gunung Mati. Saya dan Yus menutup sleeping bag dan pura-pura tidak dengar. Nah, pagi pun tiba. Udah pagi nih. Pagi pun tiba, kami langsung bersiap-siap turun gunung. Perjalanan turun tidak ada kendala apapun dan gangguan apapun. Sesampainya di rumah, saya cerita ke Eyang tentang kejadian yang saya alami. Yang bilang kemungkinan itu adalah ritual yang sedang dijalani para siluman di gunung pada waktu tepat Di saat dia naik. Itu ceritanya ya. Kita pertama-tama ngucapin terima kasih dulu buat Mas Sebas sudah mengirimkan cerita yang sangat mantap. Thank you banget nih Mas Sebas. Terima kasih Mas Sebastian. So tau banget sama Sebastian. Sebas. Sebas banyak. Sebas bisa aja Sebastiono. Sorry Mas. Masih ada Tiono. Sebas. Sebas. Sabep. Thank you Mas Sebas ceritanya nih. Nah, lu tanggepin dah pada dah. Sendiri, Cok. Iya, kan ada angin nih. Angin. Pada tanggepin dah tuh gimana ceritanya. Gua ada tanggapan gue juga ntar tapi. Dari ini Ci, tadi diem bae. Apa? Nah, gua bisa gini loh, gua mau menelaah cerita setengah. Saya diam tidak. Maksudnya mau lagi baca cerita ini setengah ngomong dikomentarin, setengah ngomong bisa nggak kita baca dulu sampai? Mohon maaf, kita tadi nyariin Risna hilang soalnya. Iya, maaf ya. Sama gua Risna mah. Muncak dari sana. Krisna sama dia Krisna. Cerita ini sebetulnya jadi kayak menanya apa maksudnya respon cerita ini? Kamu satu-satu respon lah. Menurut gue Jadi ceritanya Mas Sebas ini gimana nih? Menurut gue Mas Sebas termasuk orang yang berani sih, maksud gue untuk untuk mendaki sendirian, terus apalagi di jam waktunya dari sore menuju malam gitu loh maksud gue. Walaupun tanda kutip ya, walaupun dia sering naik gunung itu, tapi maksud gue namanya alam itu kan kita nggak ada yang tahu ya maksudnya. Pasti kan berubah-ubah dalam setiap bulan. Misalnya trekkingnya gitu loh maksudnya entah ada yang longsor mungkin atau trekkingnya atau apa gitu. Kecuali kalau emang udah ada jalan trekkingnya jalurnya jalur buat gitu muncak, loh. Gitu. Tapi kalau gua pribadi sebenarnya yang kalau gua biasanya kalau misalkan gua pergi ke kan gua juga suka pergi ke ini ya maksudnya. Walaupun gua nggak pernah naik gunung,
Tapi kadang gue sering pernah travel travel gitu maksudnya. Alam lah ya. Ya alam, misalnya entah ke pantai atau apa. Pasti kalau misalnya gue ketemu warlock yang memang sudah tanda kutip memberitahu, biasanya gue lebih nurut. Iya, lebih nurut maksudnya. Ada dan pasti lebih pasti ini. Lebih kayak kenapa nih, ada apa, pasti gitu loh. Oh, berarti lo ada kejadian juga dulu kayak gitu ya? Enggak sih, maksudnya lebih kayak kalau misalkan kayak ada orang kayak gue lagi jalan nih, tiba-tiba mau kemana mas, mau ke pantai ini misalkan di daerah Jawa gitu kan, nah ini, oh jangan lewat sini mas gitu kan, mendingan lewat sini aja, muter balik aja, oh tapi mapnya lewat sini, ya saran saya ke sini. Nah lebih baik ya udah, lebih baik tanda kutip ada lah ya. something situ, jadi lebih baik kayak ya udah ikutin aja ke sini Mencegah gitu. aja gak sih jatuhnya kan, buat gitu. kebaikan diri sendiri Kan juga. kita, ya Cuman Bukan tapi orang kalau situ. iya, tapi cuma kalau misalkan emang tiba-tiba dia bilang dia melihat orang yang menyerupai yang tadi sebelumnya itu, menurut lu percaya orang yang di belakang itu yang asli atau yang di itu. depan yang asli? Tadi gue mau nanya tuh. gue yang depan. Ayo, ya kan mestinya lu lebih percaya orang yang di belakang yang ketemu dia Yang pertama pertama yang asli pertama, atau yang kedua yang asli? Gue yang kedua. Gue yang kedua sih kalau Yang gue. kedua itu yang bilang ngawur. Iya, yang mau naik ke pos 1. Dia kan mau nyampe pos 1 nih. Terus ketemu kan. Suami istri itu lagi kan. Iya, Itu kan? gue yakin itu yang aslinya sih. Menurut gue. Ini yang aslinya kan? Tuh. Berarti maksudnya yang sebelumnya itu adalah Bukan ya? psikotes ya? Ini ya. Iya, ini kan yang palsunya. Pengekar mereka ini ini. kan yang ini dong. Eh, Nah, ini. Bayangan ngawur kamu nak. nih. Itu si Bimo. Ini Salah, udah yang Bimo ini. atas. Nah, terus berarti kan kemungkinan dia kan ini kan berpikirnya bahwa dia itu yang palsu. Dan maksudnya bisa nggak sih dia tuh sebenarnya walaupun palsu dia memberikan kasih tahu yang baik? Bisa. Biasanya maksudnya gini kan, Nichi gue mikir ya, Leluhur kali. dia misalkan nih dia bukan yang orang lokal ini nih yang beneran ya, bukan yang beneran, tapi itu bener-bener udah di early gitu, kayak yang baiknya gitu loh. Yang ngasih taunya kan. Iya, mungkin leluhur atau apa gitu di daerah sana penyebutannya. Salah sih, Mas Bisa Ebas sih. juga nggak ngecek ada badaknya apa enggak. Iya. Yang asli ada badaknya. Tapi yang kedua bilang udah rame di bawah belakang dia. Saya harus ke bawah buru-buru mas, soalnya udah mulai kelihatan rame. Sedangkan itu posisi jam berapa tuh? Lu bayangin? Berarti kan logikanya yang kedua, yang manusia yang warlock kedua ini dari atas kan Turun ke bawah. turun ke bawah, dia bilang bahwa di atas udah rame. Enggak, di bawah udah mau rame. Suasana udah Maaf mau rame. Ena, saya harus turun karena sudah mulai ramai. Ya karena kan di atas dong, dari atas kan dia turun Iya. ke bawah. Oh iya. Ah, Padahal cuma 3 orang tadi ya. Iya nggak sih? kalau gue mikirnya sudah mulai rame di belakangnya si Mas Sebas ini, jadi dia harus turun gantian kali. Ngelihatnya gitu karena udah banyak lampu. Nih tunggu. Bet. Enggak gitu maksudnya. Nih gue berespektasi aja. Ini Mas Sebas dari bawah Naik ke atas. naik ke atas. Ketemu si yang Bapak. bayangan. Ya, atau gue apalah itu berapa enggak kan? Yang kedua. Yang pertama nih, yang pertama. Ketemu kan dia ngasih tau ngapain Mas sendiri gitu Oh kan. iya, itu ya di kan? pos bayangan. Di pos bayangan. Nah, terus turun aja gitu kan. Nah, terus dia bilang, "Yaudah dilanjut lagi sendiri dong. Atas." Ya toh. Ketemu lagi nih warlock. turun. Ya kan? Terus loh ini Mas bukan tadi gini kan. Nah, terus dia bilang, "Udah rame. Saya harus turun Mas, soalnya udah rame." Ramenya tuh rame apa? Ya enggak, tapi kan dari atas dong ramenya. Iya sih, bisa. Karena kan dia mau turun. Dia mau turun, berarti kan logikanya Mas Sebas turun, si warlocknya turun ke bawah, Mas Sebas Kasih nyamperin tahu keadaan rame yang dong. di atas ya. Iya kan? Iya nggak sih? Gua ada pikiran liar sih. Meskipun gua nggak Ini percaya. belum latih nggak? Dikit Oke, lanjut next. di sebelah kanan. Tapi gua ada pikiran liar. Ini Tapi mah bau gerat. Barangan lu. barangan sih. Mandi gua kali nih. Pikiran liar gua meskipun gua nggak percaya gini-ginian ya. Ya, apa? Si bapak-bapak ini bilang udah mulai rame di atas, makanya dia turun di atas udah mulai rame buat mulai ritual setan-setan gunung situ. Mungkin. Iya. Iya, gua Sempat mikir gitu nggak lu? Iya, maksudnya gue nggak sempat mikir gitu, tapi pas lu ngomong kayak gue langsung ke cerita yang terakhirnya itu, yang dia mau nyampe ke puncak, bahkan sampai di puncak pun maksudnya Kata neneknya. dia masih denger. Kata eyangnya. Nah terus dijelasin lagi di endingnya kalau ya ada ritual gitu kan. Iya sih, bisa jadi Ya, sih. berarti make sense-nya berarti kan harusnya ya, logikanya harusnya kan Mas Ebas udah ngerti dong. Kalau udah dikasih 2 poin bahwa dia harus turun harusnya. Ya nggak sih? Yang pertama ketemu walaupun tuh bayangan atau bener ya. Tapi kan dia kayak ngapain Mas sendiri, mendingan turun ya kan. Dikasih tau pertama, terus tiba-tiba yang kedua
ketemu lagi, oh saya harus turun mas, soalnya terus udah rame. Iya, jadi kayak yang pertama mendingan nggak jadi, terus Cepet yang turun. kedua diingetin lagi. Kayak ya saya harus turun, Iya, berarti kan? kayak ya lu harus turun juga gitu gak sih? Namanya iya sih. Kayak ngingetin gitu kedua kalinya. Lu kan Cuman kalau yang gue tahu, misalnya yang kalau dari sini ya, kalau dari gue, kalau misalkan memang seandainya dia udah nyampe pos 2 ketemu orang, terus dia nyampe ke atas gitu, harusnya sih udah lebih aman, lebih safe ya. Terus kan si siapa namanya, si Bimo, Yus, Bimo itu Risna. kan juga, Bimo itu kan juga. Kaget gua. Lu lihat ini handuk digantung warna kuning. Oh ya maaf ya. Gue ngeliat warna putih kayaknya. Udah mulai nih guys nih. Itu kan siapa si Bimonya kan juga ngomong kayak kok mas sendiri gitu loh. Iya. saya kira Mas rame-rame. Saya rame-rame kok di bawah rumah. Berarti kan make sense-nya adalah Orang dari bawah naik ke atas. ini siapa sih Mas Abbas ngelewatin pos bayangan, ketemu warga lokalnya turun, terus dia ngelewatin gerombolan. Kan gak sih ngelewatin gerombolan, naik ke atas, yang dimana Bimo ngeliatnya, oh mereka rame-rame. Nanti gak sih maksud gue? Ternyata sendiri. Oh, jadi gembolan ini dari bawah juga mau naik ke atas. Ya mungkin Mau bisa melakukan jadi ritual ritual. mungkin. Makanya nyampe Gua atas. jadi berubah-berubah nih Ini Kak, benang pikiran merah sih. gue ya. Makanya nyampe atas dia denger mungkin nyampe atas makanya pas lagi mereka camping, Mas denger nggak ritual ini? Nah, gue mikirnya malah mereka berjalan beriringan dari bawah. Karena apa? Karena mereka denger kekerincing-kerincing berkali-kali. Iya, mungkin ya. Mungkin mereka arak-arakan nih si hantu-hantu ini, kayak yang kerincing-kerincing. Jadi mereka jalan dari bawah. Tapi biasanya kalau yang kayak gitu-gitu tuh kayak nggak tahu ya, ini aku nggak tahu bener apa enggak, cuman maksudnya kalau yang namanya di gunung tuh kayak mereka punya apa sih ya? Domain. Ya kayak pintu buat beda alam kali ya, apa ngerti nggak sih maksud gue? Ngerti nggak sih gitu loh? Ngerti. Iya gitu loh. Makanya kan kadang-kadang nggak boleh kayak buang sampah sembarangan, kencing sembarangan atau apapun itu yang berhubungan dengan yang aneh-aneh tuh nggak boleh gitu loh. Jadi kayak numpang-numpang apa. Makanya gue tuh kalau dimanapun gue tuh pasti kayak misi-misi numpang-numpang walaupun percaya nggak percaya ya, maksudnya kayak ya udah misi-misi numpang-numpang aja gitu. Menghormati sih Iya. lebih tepatnya. Tapi kalian ini gak sih sama tingkah pendaki yang aneh-aneh? Contohnya, Ya seperti melakukan oke stop, udah. Terima kasih. anu apa ini berhubungan intim ya? Ya. Yang Di kalau gunung? Iya di gunung. Gua nggak habis pikir sih. Iya maksudnya lu ngapain sih maksudnya? Gue kepikiran aja sih, sepi kan. Iya, tapi kayak Lu alam bray. Gue sih kagak percaya sama gitu-gituan ya. Maksudnya gini, ini gue bukan mau ngelakuinnya. kagak anjir. Gue bukan menghina kepercayaan gitu ya. Beberapa kasus-kasus yang kita suka lihat-lihat di gunung nih. Ini contoh ya, ini di luar topiknya ini. Orang hilang, tiba-tiba ketemu meninggal, terus ya udah sendirian meninggal. Beberapa riset kayak soal TikToker, gue pernah nonton Bang Zawin ya. Thank you Bang Zawin atas ilmunya. Mereka meninggal bukan karena digigit, diculik, diapain sama makhluk-makhluk seperti itu, Tapi hipotermia bro. Di gunung itu rawan banget sama yang namanya dingin. Karena semakin lu naik, semakin lu tinggi, semakin atmosfer tuh pokoknya semakin dingin lah udara. Nah kalau lu nggak prepare, kayak contohnya bawa tenda tipis, terus nggak bawa apa tuh yang kayak aluminium gitu, pendaki suka bawa gitu buat jadi selimut tuh. Nah tuh nggak bawa tuh, lu bisa mati kedinginan bre. Makanya kata Bang Zawin, berdoalah bukan supaya lu dijaga dari setan, berdoalah supaya lu nggak tolol. Karena yang bikin lu mati ya ilmu lu yang kurang, karena lu bego gitu. Tapi ada Jo cerita waktu itu berita yang ada di Gunung Piramid hilang katanya ini ketemunya tuh di samping pohon, jadi ada kayak apa sih namanya yang apa anjir kok gue lupa, bukan dukun apa sih kayak orang Pintar atau orang apa? iyalah gitulah ya Kenapa maksudnya. tuh? Dia ngelihat kayak si yang meninggal ini di dalam pohon, terus lagi ngobrol dari apa kayak apa namanya Apa sih pin air? itu Apa? bukan Tebak, pokoknya lagi komunikasi sama orang pinter ini, katanya tolong aku di sini di dalam pohon di sini. Kalian tau gak sih yang di Gunung Piramid tuh? Pokoknya dia keculik terus masuk dalam pohon gitu. Iya. Tapi sebenarnya nggak tahu ya, gue bener apa nggak, maksud gue kebanyakan tuh kalau orang hilang di gunung ataupun misalkan itu ya sebetulnya kayak Tersesat. bisa jadi tersesat atau rawan sih itu. emang
halusinasi gitu loh, ngerti gak sih? Kayak ada yang ngajak gitu. Bukan apa ya? Ketakutan sendiri. Ya maksudnya pasti orang tuh kalau misalkan bener kata Joshua, maksudnya kalau kita mau mendaki atau ke suatu tempat tuh kan prepare tuh nomor satu. Tapi yang namanya mental. feeling, perasaan itu kan nggak bisa dibohongin. Ketika lu jalan ke atas pasti kan capek, lelah, terus lu dengar suara ini, Itu. apa tuh ini, apa segala macam Itu bener loh. Kayak penasaran ya, tarik ya. Kita penasaran, ketakutan atau apa, panik itu kan mempengaruhi juga gitu. Itu bener banget guys. Temen gue orang sering trekking ya. Dia bilang gini, ketika lu trekking sifat asli lu bakal ketahuan. Contoh, lu trekking berlima, berenam. Lu misalnya gini, naik itu kan gak semua orang udah biasa ya. Lu meskipun lu nge-gym, tapi kalau lu nggak biasa jalan nanjak bawa beban berat, itu bakal capek bro. Dan lu bakal kelihatan sifat asli. Contohnya, ketika lu misalnya ngasih minum ke temen lu nih aus, lu bilang ke temen lu jangan diminum ya, sisain aja dikit, gue titip nih, barang gue udah banyak. Pas udah naik, minuman lu habis. Nah lu kelihatan tuh, lu udah mulai capek, udah mulai nggak jelas, lu bisa maki-maki dia di situ. Padahal lu aslinya ya kalau main biasa ya biasa baik gitu ya. ya. Nah di gunung lu bakal kelihatan sifat lu. Nah maksud gue gini, ketika lu mood lu udah berantakan, lu naik, lu nggak prepare, lu udah capek, lu bisa ngerasain hal-hal yang emang sebenarnya nggak ada menurut gue sih. Menurut gue sih gitu. Iya, maksudnya hallucination itu maksudnya Mood lu yang bikin lu kayak gitu. banyak maksudnya walaupun memang ada di gunung-gunung yang kayak tanda kutip ya, misalkan kalau kita mau bahas makhluk gaib itu sebenarnya banyak di sana, banyak maksudnya entah apalagi tanda kutip yang penunggu tanah ya, maksudnya asli gitu kan tuh banyak sebetulnya gitu loh. Dan maksudnya banyak banget yang kayak ada yang baik, ada yang buruk, atau misalnya ada yang jatuh, banyak sebenarnya itu loh. Macam-macam Dan itu yang macam-macam maksudnya, dan itu pun juga yang bisa mempengaruhi, ngerti nggak sih? Mempengaruhi itu banyak banget gitu loh. Jadi makanya baik lagi ke kayak kondisi diri sendiri ya kan gitu. Tapi kalau misalkan kita balik ke sini nih ke ceritanya si Mas Sebas ini yang bilang bahwa tadi endingnya adalah dia bilang ke Eyangnya bahwa itu kemungkinan adalah ritual yang biasa dilakukan tanda kutip ya para siluman di gunung itu. Lagian si Mas Sebas naik sendirian sih. Pede banget deh. Keren banget lo Mas Sebas. Tapi masalahnya hebat. Anjay. Nah, tapi maksudnya gini loh. Tanda kutip ya, maksudnya siluman ini kan banyak, guys. Iya, maksudnya pasti banyak. Maksudnya lu bahas tentang siluman. Ya kan kita pikir siluman. Oh iya. Ya, siluman. Gimana sih? Bener-bener. Tapi kan siluman, gimana sih? Ya kan, tapi kan siluman. Jadi kan ini kan ceritanya adalah Eyangnya bilang katanya ini siluman. Jadi kita akan bahas topik siluman. Oke? Karena tadi ada yang suara harimau ya. Ya, suara harimau tadi kan. Nah, biasanya kalau misalkan dari cerita yang tadi ceritain, ada juga di salah satu gunung di Jawa Barat pernah ada kejadian yang kayak gitu, yang ketemu makhluk menyerupai binatang dan bentuk yang aneh-aneh. Bahkan gunung itu terkenal banget jadi tempat orang-orang yang nyari ilmu dan pesugihan. Nah, berarti kemungkinan kan siluman ini kan tanda kutip ya, maksudnya makhluk yang bisa dijadikan alat untuk ngilmu yang gaib. Iya. Tapi siluman bentuknya gimana sih? Yang gue tahu hewan kebanyakan. Nah, mungkin siluman selang, siluman tripod, siluman. Coba tanya Gerat, biasanya Gerat paling pintar. Orang pintar dia. Berapa IQ lu? Jangan spill sini lah, nggak enak teman-teman. 26 ya? Kalah monyet sama dia. Nah, gue baca nih ya. Gue dapat dari AI Google. Siluman adalah yang pertama makhluk halus yang hidup berkelompok dan tinggal di suatu tempat. Terus melakukan aktivitas sehari-hari seperti manusia biasa. Bisa berasal dari manusia biasa yang meninggal atau sudah menjadi makhluk halus sejak awal. Nah, contoh siluman ya Jo. Siluman harimau, siluman ular, siluman rawa lambok, Lakbok. Gue baru dengar nih. Pokoknya kalau hewan sih rawa lah ya. Hewan gue dengar nih lakbok nih, gue baru denger nih. Gue biasa ini nih Apaan siluman. tuh? Gue biasa siluman cencorang. Nah, Kelabang. Kemarin gue main siluman tikus ada. siluman tikus ada. Gue kemarin main siluman tikus. Hanya gue dan anak kreatif yang tahu. Maaf ya, ini joke internal. Siluman ular kepala banyak. Oh, kalau ini Medusa. Hydra. Bukan Hydra. Iya, Medusa. udah famous lah. Kepala
banyak. Siluman memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi wujud hewan seperti ular, anjing atau keledai. Bahkan Berarti temen gue siluman. Apa? Karena temen gue anjing. Tadi ada siluman ular ya? Berkepala banyak. Ular kampung banget lu. Ular ya? Iya. Kepala banyak. Kok kepala gue cuma satu ya? Kepala gue 2. Arah mana? Gue lanjut dulu nih ya. Bahkan siluman ini dapat juga menjelma menyerupai manusia. Dia melakukan hal itu untuk menakuti, mengganggu dan melakukan tipu daya kepada manusia. Ini lagi nih. Silumun. Ya. Si Lukman, Siapa Lukman? teman Si gue. Silumin, Silumun. Silumun, Si Lukman. si Bulokoko, Silamun. Ya, Silamun. Gue kagak pernah lihat sih, balik lagi ya. Tapi yang gue yang sering denger Bukan nggak pernah lihat. Ini kan Joshua mungkin nggak pernah lihat yang berbentuk binatang ya. Kalau orang nggak tahu dia ngalamin apa enggak. Iya. tapi gue udah kejadian loh. Maksudnya kan kita nggak nyadar ya. Bukan kita nggak pernah lihat, kita mungkin nggak nyadar. Waktu itu Iya nggak sih? Apa tuh? gua sama teman-teman gua. Jadi temen ya ini kesalahan temen gua juga sih, dia waktu itu emang Bandel. Dongo. nggak dongo Anjing. maksudnya, ya ikut-ikutan aja. Hmm. Pokoknya gabung ilmu hitam gitu kan. Waduh, ngeri banget. Ya. Ya terus. Jadi ada salah satu temen dia, lu tahu kebun samping gua? Yang tempat alam kita podcast. Studio alam kita. Studio alam kita. Samping itu ada kebun lagi. Jadi di situ ada siluman ular. Temennya teman gua ini keiket sama siluman ular. Sampai dia begini. Tiba-tiba aja tuh. Ya. Gara-gara ilmu hitam. Nggak tahu sih, mungkin dia punya bawaan kali ya, maksudnya bawaannya dia, ilmu hitamnya dia bentrok. Berarti nggak boleh belajar ilmu hitam. Jangan teman-teman. Janganlah, bahaya itu. Ilmu biru boleh. Kalau tangan gue udah begini nih, buat Kasih zoom dulu. Ngomong-ngomong soal silumin ya. Ini siluman kenapa selalu ini ya? Kayaknya sih ini bukan siluman karena orang-orang sering lihatnya beda aja dari yang lain. Contoh nih, maksud gue adalah hewan yang berwarna putih itu selalu dibilang siluman. Buaya putih. kucing juga dong. Harimau putih, kagak dong anjing. Kucing kan putih. Enggak semua Anjing kucing. gue putih. Gigi gue putih, gigi gue siluman nih. Nah, buaya putih, ular putih. Apalagi biasanya putih. Harimau putih, Wanita putih. Ichibos putih. Nah, kebanyakan yang putih-putih itu kenapa sih bilang siluman ya guys ya? Gue bertanya wanita putih emang siluman. Contoh nih di rumah gua di Setu, katanya ada buaya putih. Dekat sini juga ada di jembatan. Net ya. Katanya ada buaya putih juga ya. Maksud gua kalian jarang lihat aja sih. Jadinya dikit-dikit horor. Tapi kayaknya emang begitu-gitu albino sih jatuhnya, albino kan? Kata gua sih dia merantau dari Belanda. Bisa ya. Kayak orang luar tuh guys. Bocah luar kayaknya nih join, bocah luar Kita kayaknya. gebrak ini mah. Ngapain nih mari? Udah lapar lu gak sih? Dia abang-abangannya bang. Kan udah gue bilang, kalau tangan gue begini nih. Bet. Nah, ngomong-ngomong soal siluman ya, teman kita pernah cerita, inget gak? Ya. Lu pada lupa pasti. Iya lagi. Ingat gak apa nih ya lagi? Iya lagi. Ya maksudnya iya lagi lupa. Maksudnya iya lagi, kan lu bilang lupa lagi. Iya lagi, lupa maksudnya. Nah, Raka pernah cerita guys di awal-awal podcast. Kalau Balik kalian lagi ke season 1. kalau balik lagi season 1 di sini. tentang siluman yang ada di satu tempat yang benar-benar horor di Depok nih. Gimana? Nah, Silakan cek di sini ya. Citanya Raka. Ting. sini nih. Bisa pada seru di situ. Tet. Nah, pindah-pindah. Nah, silumannya tuh kalau setahu gue kera, buaya, ular. Nah, Raka bilang ada 12 waktu itu. Nimpa temennya. Ingat nggak? Itu mah cerita gua anjing. Cerita lu ya? Itu cerita gua. Ya, kalau misalkan kalian lupa silahkan nonton di podcast episode Kita juga 1. lupa. Oke, cerita gue season 1 ya. Jadi tim PHMJ Bakal penelusuran. bakal men-challenge Kita. untuk Penelusuran. lebih tepatnya untuk podcast langsung Di tempat yang bersangkutan yang dimana yang ada siluman 12. yang dimana menurut Cita Raka itu ada silumannya. Cerita aku. Cita Raka. Iya, cerita temennya dia bener. Ya temen dia kan. Nah, kebetulan
ya kan, itu dekat dan maksudnya karena berhubung juga lagi bahas siluman, jadi kita akan men-challenge gitu. 2 tempat ya? 2 tempat. Pengennya ya kalau Tapi nggak tahu kapan. Iya. Ya, ditunggu aja lah. Tunggu aja lah. Pokoknya kalian makanya jangan lupa subscribe, like, Komen, share ke keluarga besar kalian. Itu dia. Supaya keluarga besar kalian bisa merinding bareng-bareng. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Ya kan udah kan, misalkan kita kan cuma notifikasi ya kan. Oke. Kira-kira Kalian siluman apa yang paling serem? Enggak, bukan sama. Kalau siluman paling serem tuh pasti banyak. Siluman naga lah, siluman apa sih? Naga bonar apa naga nukik? Ular sih gua. Lu ular kadut. Gimana gerakannya? Coba undur-undur. Terus malah gue tanya siluman apa yang nggak pernah ada. Kalau yang tadi disebutin sih Bukan gua pasti ular, kera, buaya, pasti kan sangar-sangar kan. iya yang Siluman serem-serem. bekicot kagak ada. Udah lama jalannya. Buat bisa apaan dia? Siput anjing. Silumannya sekarang ada nggak siluman pudel? Pudel. Anjing. Siluman anjing pudel Ini, nggak ada. Kan itu udel anjir. Siluman anjing pudel ada nggak? Kagak ada. Nggak ada. Iya kan? Coba bayangin. Tapi ngeri kalau anjing masih bisa gigit, Bro. pudel. Udah kecil banget ya. Anda juga mau. Jangan. Kan iya. Apa siluman apa lu? Atau nggak gini deh, kalau lu amit-amit ya, Amin. kalau lu punya siluman, lu menjadi siluman apa? Kok gua tahu, tapi bukan buat gua, buat Ya. Evin. Apa? Siluman buaya. Kalau apa yang ngechat ada yang marah nggak? Ya. Kaki kamu kenapa? Nggak sakit kan? Bisa jalan kan? Jangan dia itu. Dia ternyata yang lebih Enggak anjir. berpengalaman. Enggak. Biasanya kayak gitu. Biasanya gitu. 08 berapa? Jatuhnya bukan siluman ya. Apa? Lebih kayak cowok-cowok gatal. Gatal. Nah, buaya kalau darat masih siluman nggak? Gue bisa garuk belakangnya gitu. Oh iya. Gimana? Kan tangannya kan agak pendek ya. Gitu, agak susah gitu sih. Kalau kata gue dia pernah gatel gak sih? Tapi dia lebay loh sih kalau buaya tuh. Apa? Kayaknya dia Pura-pura tenggelam mulu. Ya. Ada video TikTok nggak? Ini Ah, tampilin ya. yang ini Teng. Ini tampilin video TikTok ya, yang video buaya pura-pura tenggelam kayak. Iya. Padahal dia Dia bisa ngeprank orang, guys. ngeprank orang. Supaya orang nolongin Mangsa dia. ya, mangsa Iya, ya. Dia mau mangsa. mangsa. Jadi Ya. dia berenang telentang pin, tangannya ke atas, kayak orang gitu, kayak orang tenggelam kata gue. Lah iya anjir. Tadi tampilin ya. Ting. Ting. Lagi. Ting. Ting. Jangan tanya itu kayak video sebelumnya gue dimarahin sama tim kreatif sama editor gue. Jangan ting mulu kayak gitu. Tapi gua kalau di tempat yang besok kita mau telusurin, katanya siluman yang ininya siluman kera ya. Ya katanya infonya tapi nggak tahu, nanti kita coba cek aja. Lebih tepatnya mirip. Nah, besok gua bawa peliharaan gua. Kasih adu coba gimana? Jangan di sini lah. Nanti kita Orang malam minggu nih nggak ada yang jalan ngajak jalan. dia Lu trennya Siluman buaya anjing. di tren TikTok. Kagak tahu, teman-teman kita nggak tahu. Pokoknya Boleh nggak dikasih unjuk? ting lagi. Apa itu? Malam minggu ini Nggak tahu dia udah ada tren yang ada bocah yang kecil. ngajak jalan. Orang malam minggu nih nggak ada yang ngajak jalan apa nih? Ya. Nggak, tapi abis ini lu bakal di DM bakal di WA sama editor lu, nyusahin lu gitu. Kita belum pilih. Tadi lu siluman buaya. Maaf ya. Gua siluman apa ya? Gua siluman ular dah. Lula. Ya enak kalau gesek-gesek sisik bisa jadi duit. Kayak nyeblorong. Lo apa? Duh, Gua terakhir. gue masih bingung lagi. Kenichi lu udah dapat belum? Gue gak mau jadi siluman. Gue mau gue. Nah, ini harus biar FYP. Gue takut. Apa ya? Gue masih bingung. Tapi gue mau yang kelihatan. Apaan? Tapir. Apaan tuh? Kadal. Apaan tuh? Itu apa tuh? Bunglon. Wey. Ayo berubah warna. Bisa berubah-berubah bos. Kagak, orang ngeliat lu Sesuai kagak sikon. Orang kalau ngeliat lu kagak takut anjing. Nah, Ya udah, di situ buat dia momennya. Gua kebayang sama lu. Apa? Siluman tok ya. Bebunyi dong dia. Skill gigit doang, nunggu geledek baru lepas anjing. Salah itu. Kalau musim panas, lu nempel aja terus ketoknya di badan lu. Lu apa tadi? Kemarau susah ya. Bunglon. Oke. Gua ade-adean lu. Cicak. Anjing kenapa jadi serang gak semua anjing, gak ada serem-seremnya nih siluman Oke, yang serem. Sekarang yang serem. Pan.
Apa diem semua aja pada mikir? Apa enggak? Gue nungguin Epi nih. Kok gua? Gua siluman gorila. Gorila. Biar Biar wow, jelek mukanya. Mau kapan, Nok? Kalau gue Serem ya. mempunyai siluman, Hmm. gue maunya sih kuda. Wey, lumping nggak? Pakai badan. You fucking really badass. Badan gede gede, pakai badan. Kuda putih paling top. Tapi ada gak sih itu? Ada. Ada kan? Ada kuda putih bagus. Bagus. Bagus kan? Bagus ya. Baik dia gak? Hah? Tahu. Tanya kalian ntar ya. Biasa kalau kuda Keju, putih, kalau keju. kalau Kalau ke zoo. Kalau ke zoo. biasanya kalau kuda putih ada tanduknya, Ger. Unicorn. Bukan unicorn. Ini apa? Popcorn. Dasar lucu pelosok. Lo udah gorila, Kuda. Oh, Epin dulu. Oke, Kanichi dulu. Lu mau apa? Lagi trending. Apaan tuh? Siluman harimau Himalaya. Tak ucap hello pergi kau melambai. Harimau Harimau Melaya. Nangis tadi. Harimau. Gua nggak tahu nih serem apa enggak sih. Kalau harimau gua kalau ketawa nangis. Mama. Harimau yang ini gua nggak Lu tahu. kalau nggak lucu sih gue pukul, Pin. Harimau yang ini gua nggak tahu. Ini kalau nggak lucu sih nggak happy nih, Pin. Gua pokoknya langka juga maksudnya. Apa tuh? Batu akik. Kuat juga, susah dimusnahin. Apa tuh? Bukan susah dimusnahin, emang dijaga lah. Jaga ya. Lalu Badak bercumbu. berculas. Bercula satu. Bercumbu. Badak sumbu anjing. Bercumbu. Badak bercumbu. Sorry guys. Gua mikir Dua anjing. Sorry. Maruk. Sorry. bercumbu. Badak sumbu. Oh. Bercula satu. Oh, sumbu. Aduh, bercumbu. Aduh, kaget gua nih. Jadi kalau ini kayak choose your character aja. Aduh. Nanti bisa nggak tim PHMJ ditampilin ya kan? Ada Bikin AI. ada ya bukan misalnya ada pilihan Joshua, pilihan Gerard, Oh gitu, iya, gitu ya. kayak hero-hero gitu. Nanti kira kan versi Kayak apa nih? Tekken. Kayak Tekken. Choose your character aja. Ya kan? Choose your character. I got the horses in the back, horse stock is attached. Harimau Melaya. I choose. Straight talk itself. Egan dance via Carpucci. Terima kasih tim PMJ, terima kasih. Editor kita paling keren anjing. Terima kasih. Go. Berarti keren tahu kalau tadi lu siluman gorila ya? Ah, gorila. Lagi tank bagus. Game lagi anjing. Kan kuat toh. Lu apa tadi apa? Kuda. Bisa kan cepet. Iya. Tapi kan kuda ada Kang Asasi. Iya sih juga tuh. Bisa ada. Harimau Malaya apa Harimau Malaya? Lu Gua dia XP XP gua. kalau nggak tank. Gua kayak hero gua support deh. Harimau Malaya. Main belakangnya lah. Tahu. Berubah wujud. Banyak banget lagi. Jadi ini harimau ini nggak di depan nih, nggak assassin nih, nggak heal dong nih kayaknya nih. Support aja Support. Bisa ngaum dia. Harimau Malaya. Ada yang sumbing. Wow. Jadi begitu. Jadi apa ya? Aduh gue gerah banget ini. Ya jadi nih berubah nih. Keluar asap nih abis ini nih. Kayak bulan apa hari ini nih? Kasih tau Pin. Oke teman-teman yang punya udah teman-teman yang punya cerita horor atau cerita pengalaman kalian di rumah atau dimanapun bisa kalian share di IG podcast horor malam Jumat DM kita ya. Jangan lupa kalian subscribe, like, follow di YouTube, di TikTok, di Spotify dan Instagram. Instagram kan ada. Oh, iya. Nah, teman-teman, minggu depan kita bakal survei dulu buat tempat yang kita bakal telusurin nanti. Kemungkinan ya kita Kemungkinan akan ya, survei. kalau kita fit ya. Doakan saja. Makanya kalian jangan subscribe. biar Loncengnya jangan lupa loncengnya. Nah, Makin semangat. Episode minggu Kayak yang depan tadi tuh. ada teman-teman kita ya berarti ya. Apa tuh?
Yang kita kan survei. Ya, pokoknya kita survei besok. Tuh, doakan saja pokoknya supaya sehat-sehat ya kan. Tidak ada Supaya kendala. tidak ada kendala gitu, guys. Gitu aja. Betul. Nanti kita akan kasih tahu di Instagram. Kalian standby. Ya. Stay tune. Stay tune. Oke, teman-teman, itu aja dari kita untuk podcast untuk episode kali ini. Oke. Episode keberapa kita? 7, guys. 7 gimana? 7. Bet. Ya, velocity nang kita. Terus kita lagi begini. Udah lah guys. PHMJ. Merinding bareng-bareng. Bye bye.